Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak menu boros nasi, sambelan jengkol dan ikan asin. Ini menu sederhana, simple, yang rasanya enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan gurihnya ikan asin dan rasa sambalnya yang nendang banget. Ini sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget ya. Ini beneran sangat enak banget, yang pasti bikin lahap makannya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan jengkol yang sudah direbus. Sebelum direbus, jengkol ini saya rendam dulu semalaman ya teman-teman, kemudian direbus dengan ditambahkan daun salam, serai, jahe, dan juga lengkuas biar aromanya tidak bau ya. Setelah empuk, kemudian diangkat, ditiriskan, dan dicuci sampai bersih. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya diiris kecil-kecil aja seperti ini jengkolnya, atau mau diutuhkan, digeprek juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau saya untuk disambelin ini lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini beneran sangat enak banget, jengkolnya legit, pulen, pas banget ya kalau disambelin. Selanjutnya kita taruh dalam wadah dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan asin. Ini saya menggunakan ikan asin yang tipis seperti ini teman-teman. Ini ikan asinnya beneran sangat enak banget, dan ini asinnya juga tidak terlalu asin ya, asinnya tuh sedang. Kalau teman-teman tidak punya ikan asin seperti ini, boleh diganti ikan asin jenis apapun ya. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan ya, biar warnanya lebih merah cantik ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 1 genggam cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini bisa diganti cabai rawit yang hijau atau yang putih, disesuaikan selera saja ya. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Gunakan cabai merah keriting saja. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman sambalnya tidak suka menggunakan bawang putih bisa di skip ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini otomatis bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ya teman-teman, karena ini nanti akan membuat rasa sambalnya itu sedap ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut kita masukkan ke dalam blender. Kita haluskan menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak goreng, atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng jengkolnya terlebih dahulu. Ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih legit ya, lebih kenyal gitu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng ikan asinnya. Masukkan semua. Goreng ikan asinnya sampai kering ya. Untuk ikan asin ini tadi tidak saya cuci ya teman-teman. Ini langsung saja saya goreng. Kalau teman-teman ikan asinnya mau dicuci dulu, silahkan saja ya. Tapi nanti proses menggorengnya kalau ikan asinnya dicuci dulu pastinya lebih lama ya. Oke teman-teman, ini sudah garing, suaranya sudah krisik-krisik gitu. Sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita akan menggoreng sambalnya, kurangi minyak ya. Kemudian masukkan sambal atau cabai yang sudah dihaluskan. Goreng sambalnya ini sampai matang, aromanya tidak langu. Untuk minyak ini bisa banyak, bisa sedikit ya, disesuaikan selera saja. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar. Oke, saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kering sambalnya. Masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai benar-benar matang sambalnya dan berubah warna.
Kalau sambalnya sudah matang, bisa kita masukkan jengkol yang sudah digoreng. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai sambalnya meresap ke dalam jengkol. Lalu masukkan ikan asin, aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau ikan asin sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, hanya sampai tercampur rata saja. Setelah itu bisa kita angkat dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat menggoda selera sekali teman-teman. Sudah nggak sabar ya untuk mencicipin sambelan jengkol dan ikan asin ini. Ini beneran sangat enak banget. Dan untuk sambelan jengkol dan ikan asin ini tidak terlalu berminyak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Sambelan jengkol dan ikan asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan ikan asin yang gurih. Sambelnya juga nendang banget, klop ya. Jadi ini bikin poros nasi yang pasti makannya makin lahap. Oke teman-teman, ini bahannya saya gunakan ayam 1 ekor ukuran 800-900 gram ya. Dan ini ayamnya sudah saya belah menjadi 6 bagian. Yang bawah saya potong jadi 2, dan yang atas ini dadanya saya potong jadi 4 bagian ya, karena dagingnya banyak. Dan sekarang akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya menggunakan 1 buah. Ini dilumurin sampai rata ya. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan cuka ataupun hanya garam saja juga bisa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna DDWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan resep dan video terbaru dari channel Risna DDWD. Setelah dilumurin jeruk, ini didiamkan dulu sebentar dan dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian ada lengkuas, ini sama saya potong-potong dulu. Ada jahe, ini saya menggunakan sekitar 1,5 cm ya. Kemudian ada 1 butir kemiri, ini sama saya iris-iris dulu. Saya pakai kunyit ini 1,5 cm, diiris juga. Kemudian dimasukkan ke blender ya, akan saya blender, tidak saya ulek biar nanti cepat. Saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar utuh. Saya juga menggunakan setengah sendok teh lada bubuk. Ini saya masukkan sekalian. Kemudian jintan ini setengah sendok teh. Tambahkan air, lalu haluskan sampai halus. Setelah bumbunya dihaluskan, tuang ke dalam wajan yang sudah ada ayamnya ini ya teman-teman. Saya kasih air sampai ayamnya agak kecelup semua ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam. Garamnya sedikit saja dulu, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam. Masak dengan menggunakan api ukuran sedang. Kita tutup biar cepat matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan merebus cabai untuk membuat sambal hijaunya. Ini saya menggunakan 2 macam cabai hijau keriting dan juga cabai rawit hijau. Kemudian ada bawang merah, ini nanti sekalian direbus ya, dan 1 siung bawang putih. Lalu tambahkan air secukupnya saja ya, sampai kecelup ini cabainya, dan masak sampai cabenya matang. Dan kita beralih ke ayam lagi. Ini ayamnya sudah matang ya teman-teman, dan airnya ini jangan sampai habis karena akan saya tambahkan dengan telur ya. Ini disisihkan terlebih dahulu di pinggir seperti ini ya teman-teman, dan kecilkan apinya. Ini sudah saya siapkan 2 butir telur ya. Ini telurnya dikocok lepas sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tuangkan ke dalam rebusan ayam.
dan diaduk dengan cepat ya teman-teman, biar telurnya tidak terlalu menggumpal besar. Kalau sudah dikocok seperti ini dan tercampur rata, bisa kita campurkan dengan ayamnya dan kita besarkan apinya lagi ya. Rebus ayamnya sampai kuahnya habis ya teman-teman, dan ini harus sesekali dibalik biar bawahnya tidak gosong. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah set ya. Kalau sudah seperti ini bisa kita matikan kompornya dan siapkan penggorengan untuk menggoreng ayamnya. Ini digoreng dengan minyak panas. Gunakan api ukuran sedang saja. Kalau warnanya sudah berubah, kita bisa balik ya. Dan untuk telur yang ada di sekitarnya ini bisa kita ambil biar tidak gosong. Nah, ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik, bisa kita angkat. Oke, kita lanjut goreng sisa ayamnya. Dan yang terakhir kita goreng rempahan telurnya ya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, agak sedikit kecoklatan, dan telurnya juga kering ya teman-teman. Kalau sudah bisa diangkat. Dan tiriskan ya teman-teman, ini banyak minyaknya ya, jadi kita harus tiriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat sambalnya ya. Ini cabai yang sudah direbus tadi, saya tambahin garam dan juga kaldu jamur. Ini diulek sesuai dengan selera ya, mau teksturnya halus banget atau agak kasar, disesuaikan selera saja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa siram dengan menggunakan minyak panas. Ini minyaknya sisa atau bekas gorengan ayam tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita plating ayamnya ya. Ini ditata sesuai selera saja. Kemudian tambahkan rempahan telur ya, kita taburkan di atasnya dan juga di piring. Tada! Ayam goreng telur sudah siap dihidangkan bersama sambal hijau. Siap untuk dinikmati bersama nasi putih. Rasanya sangat enak banget ya. Aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera. Dan ini ayam gorengnya tuh gurih banget, luarnya garing dan dalamnya itu sangat lembut. Selain untuk menu harian, untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk isian nasi pok ya. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Teman-teman, untuk bahannya ada ikan kembung. Ini saya menggunakan ikan kembung mata belok, kurang lebihnya 500 gram ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, bagian insangnya ini sudah saya ambil ya, sudah saya bersihkan. Oke, sekarang kita akan siapkan bumbu marinasinya. Ini ada ketumbar, kurang lebihnya ini 1 sendok makan, dihaluskan terlebih dahulu. Oke, ini sudah cukup halus ya teman-teman. Sekarang akan saya tambahkan jahe. Ini kira-kira 1 ruas jari, kemudian kunyit. Ini juga kira-kira 1 ruas jari ya. Kemudian dihaluskan dulu. Setelah halus bisa ditambahkan 2 siung bawang putih. Digeprek-geprek dulu ya teman-teman biar mudah dihaluskan. Kemudian tambahkan garam ya, ini saya kasih setengah sendok teh. Oke, kalau sudah halus bisa ditambahkan dengan air. Ini dikira-kira aja airnya, secukupnya saja ya. Kemudian disiramkan pada ikan. Kemudian ratakan
sampai semua bagian ikan kena ya. Lalu diamkan kurang lebih 5 menit. Oke, sekarang kita akan siapkan bumbu untuk sambalnya. Ini ada cabai merah keriting. Sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian ada cabai rawit merah, untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan selera ya. Ada 5 siung bawang merah, ini juga sama dipotong-potong dulu ya. Ini akan saya haluskan jadi satu. Kemudian 1 siung bawang putih. Ada 2 butir kemiri. Ini tidak saya sangrai, tapi kalau mau disangrai dulu juga boleh. Kemudian ada setengah sendok makan ebi ya teman-teman. Ini dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Dan ini yang sudah dihaluskan, sekarang sisihkan dulu. Ada 1 papan pete ya, sudah dikupas, dan ini nanti akan saya belah jadi 2. Siapkan penggorengan dan juga beri minyak ya, lalu taburin tepung terigu secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan ikannya. Kalau bagian bawahnya sudah matang atau sudah kering, bisa kita balik. Ikannya aromanya harum banget teman-teman, karena tadi bumbunya ada jahenya ya, jadi benar-benar wangi. Dan ini sudah matang ya, bisa kita angkat. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan menggoreng sambalnya. Masukkan semua sambal yang sudah di blender tadi. Masak sambalnya sampai matang. Sambil terus diaduk ya teman-teman, biar bawahnya tidak gosong. Nah, ini sambalnya sudah matang. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, sedikit saja, biar sambalnya itu tidak terlalu kering ya. Oke, ini sudah mendidih. Sekarang akan saya tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian gula pasir ya, sedikit saja. Kemudian saya kasih perasan jeruk nipis, ini biar nanti lebih terasa segar sambalnya dan juga lebih wangi ya teman-teman. Sekarang masukkan petenya. Setelah pete masuk, ini dimasak sebentar saja biar petenya tidak terlalu matang. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng. Kemudian dibalik ya teman-teman. Kalau sudah meresap bagian bawahnya ini bisa kita balik. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali, dan ini sambalnya itu rasanya sangat enak banget teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah matang, sudah pas rasanya, bisa kita pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan penampakannya ini sangat menggugah selera ya teman-teman. Ini kita kasih sambalnya ya di atasnya. Aromanya ini benar-benar sangat menggugah selera, bikin perut keroncongan pastinya ya teman-teman. Oke, masakan kita hari ini sudah selesai. Ikan kembung sambal pete. Warnanya cantik, aromanya sangat menggugah selera, rasanya juga enak banget, sambalnya seger, gurih, pedas, pokoknya mantep banget ya, dinikmatin bersama nasi putih hangat, sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga yang simpel-simpel saja ya. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan udang. Ini udangnya tuh ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman, jangan gunakan ukuran yang gede, karena udang yang ukurannya gede atau yang besar itu susah untuk kering ya. Jadi gunakan udang yang ukurannya kecil. Dan ini udangnya baru saya keluarkan dari freezer, karena saya memasaknya agak siangan ya, jadi biar tidak bau saya masukkan dulu dalam freezer. Dan ini untuk udangnya paling gede, paling gak segini ya teman-teman, biar nanti hasilnya besarnya. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan tepung beras, ini saya menggunakan 400 gram tepung beras. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Ini untuk tepung tapioka saya tambahkan 6 sendok makan munjung seperti ini ya.
Kalau tidak ada tepung tapioka, bisa menggunakan tepung sagu atau tepung kanji, itu sama saja. Kemudian saya tambahkan tepung maizena, ini saya gunakan 2 sendok makan munjung juga. Tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh soda kuenya. Kalau tidak ada soda kue, bisa menggunakan baking soda ya. Diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini saya gunakan 9 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan, ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini saya gunakan 6 siung bawang merahnya. Kemarin teman-teman juga ada yang nanya kok pakai bawang merah. Kalau menggunakan bawang merah itu aromanya lebih harum ya, rasanya juga lebih enak. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Kemudian ada kencur ya, ini kurang lebih ada 5 cm ya kencurnya. Kemudian kunyit, ini saya menggunakan 1,5 cm. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 8 butir ya kemirinya. Setelah semua bumbunya dipotong-potong seperti ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Semua bumbu dimasukkan. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya akan saya masukkan ke dalam blender sekalian ya, biar tidak ada penambahan air lagi. Jadi untuk takaran airnya nanti biar pas. Kemudian haluskan. Kalau sudah halus, bisa masukkan ke dalam adonan tepung kering. Kemudian tambahkan air. Ini kita bersihkan yang di blender dulu. Untuk penambahan air nanti sedikit demi sedikit ya. Tambahkan garam 1 sendok teh halus jamur. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk jumlah air, kemarin ada yang nanyain ya, biar konsisten. Jadi airnya ini saya gunakan 600 ml. Itu nanti hasil payeknya sudah sedang ya untuk ketebalannya. Kalau teman-teman mau hasil payeknya lebih tipis, teman-teman bisa tambahkan 50 ml lagi ya. Jadi totalnya bisa menggunakan 600 ml. Tapi di sini saya menggunakan 600 ml ya. Untuk resep lebih komplit nanti saya cantumkan di box deskripsi. Kemudian saya tambahkan daun jeruk. Ini kebetulan saya hanya punya sedikit daun jeruk ya. Kemarin teman-teman juga ada yang kasih saran untuk kasih daun jeruk, katanya lebih enak. Nah, ini saya ikutin karena sarannya juga bagus. Tapi sayangnya saya cuma punya sedikit ya. Ini daun jeruknya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak yang cukup banyak. Kalau sudah panas seperti ini bisa kita mulai ya, kita bikin payeknya. Nah, ini untuk udangnya saya masukkan di belakang ya. Maksudnya tidak saya campur jadi satu dengan tepung karena hasilnya memang berbeda. Kalau menurut saya lebih suka kalau udangnya itu ditambahkan setelah adonan payeknya ini dilebarkan. Nah, untuk proses menggorengnya ini harus kita mainkan apinya ya teman-teman, agar bisa menghasilkan payek yang renyah dan juga kering ya. Ini setelah payeknya kaku, apinya bisa dikecilkan. Kemudian digoreng sampai udangnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Kalau sudah kering udangnya, sudah tidak berbuih, itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kita angkat dan kita bersihkan bagian minyaknya. Kemudian kita besarkan apinya lagi. Kalau sudah panas minyaknya, bisa kita teter lagi adonan payeknya, kemudian tambahkan udang di atasnya. Ini bisa disesuaikan selera untuk jumlahnya, ini bisa diatur ya. Kemudian tambahkan tepung di atasnya, ini tujuannya untuk biar nempel ya udangnya. Kalau teman-teman kemarin ada yang nanya, bisa nggak kalau misalnya udang sama tepungnya dicampur jadi satu? Bisa, tapi untuk hasilnya itu berbeda karena saya sudah nyoba ya. Hasilnya tidak seperti kalau kita bikin yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita pisah antara tepung dan juga udangnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa geser-geser. Tunggu sampai adonan payeknya ini kaku. Kalau sudah kaku adonan payeknya, bisa kita kecilkan apinya ya. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian goreng payeknya sampai benar-benar kering ya, udangnya juga kering. Jangan menggunakan api besar terus ya teman-teman, nanti yang ada
peyeknya itu sudah gosong ya, sudah kecoklatan tapi udangnya masih basah dalamnya. Dan itulah yang bikin peyek teman-teman tidak bisa tahan lama ya. Intinya itu udangnya harus kering ya teman-teman, biar peyeknya itu bisa renyah, tahan lama sampai semingguan, itu masih renyah banget. Oke teman-teman, lakukan sampai adonan semua habis ya. Dan ini hasil peyek yang sudah matang. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ke teman-teman renyahnya itu seperti apa. Ini juga sangat mudah sekali dipatahkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Benar-benar sangat renyah banget, dan ini renyahnya itu bisa lebih dari sehari 2 hari, dan ini bisa tahan sampai seminggu teman-teman. Saya sudah mempraktekannya ya, makanya saya bikin video ini. Saya tuh sudah berkali-kali membuat peyek udang basah seperti ini ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman berhasil ya dan suka dengan resepnya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan setengah ekor ayam kampung. Saya menggunakan ayam kampung. Apabila teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga silahkan ya. Ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk potongannya disesuaikan selera saja. Dan ini untuk warna coklat-coklatnya ini tadi ayamnya saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman, untuk mengurangi bulu-bulu yang halus ya pada ayamnya. Dan ini saya pakai lemaknya juga, ini lemak dari ayam betina ya, dan ini nanti bikin gurih dan warnanya juga cantik. Kalau teman-teman tidak suka lemaknya bisa di skip ya. Kemudian ini akan saya kasih perasan jeruk nipis ya, saya pakai setengah buah saja. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka atau air asam ya. Sekarang ratakan. Setelah diratakan, ini diamkan dulu kurang lebih selama 5 menit, kemudian dibilas sampai bersih ya. Nah, ini yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Saya menggunakan jahe, ini kurang lebih 1 cm ya teman-teman, ini dikeprek aja. Saya menggunakan jahe biar nanti aromanya lebih wangi ya. Kemudian juga ada lengkuas, ini agak banyak. Untuk lengkuasnya ini bisa dikeprek, bisa diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian 1 lembar daun jeruk. Oke, sekarang siapkan panci. Ini saya menggunakan premium non-stick saucepan dari Meko. Oke, sekarang masukkan lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam. Lalu tambahkan air secukupnya. Ini sampai ayamnya kerendam. Jangan sampai penuh ya, nanti airnya tumpah-tumpah saat direbus. Aduk-aduk sebentar. Ini tidak saya tambahkan garam dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ditambahkan garam juga boleh. Kemudian tutup agar ayamnya cepat matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Siapkan cobek, masukkan 2 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 3 butir kemiri. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam biar menghaluskannya lebih mudah ya. Ini dihaluskan sesuai selera saja teksturnya, mau halus banget boleh, mau setengah halus juga boleh ya. Kalau sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, ini diiris serong-serong aja seperti ini biar warnanya agak sedikit kemerahan ya. Kemudian juga ada cabai rawit yang merah, ini sesuai selera saja jumlahnya. Yang 4 buah ini saya belah menjadi 2 bagian seperti ini, boleh diutuhkan semua. Kemudian 2 buah tomat hijau, ini dipotong sesuai selera saja ya teman-teman, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede ya, disesuaikan saja. Kemudian 2 buah tomat merah, ini saya menggunakan 2 buah, ukurannya kecil-kecil. Tomat merahnya ini dipotong sesuai selera saja ya. Kemudian saya juga menggunakan 3 buah belimbing ulu. Ini diiris sesuai selera aja. Kalau tidak punya belimbing ulu bisa ditambahkan asam jawa yang masih muda atau yang sudah matang ya.
Kemudian juga ada bawang putih, ini saya iris tipis-tipis sebanyak 2 siung. Kemudian ada bawang merah, ini saya iris juga ya, agak tipis saja seperti ini, biar nanti lebih segar lagi kalau ada bawang merahnya, lebih sedap lagi ya kalau ada bawang merah diiris seperti ini. Sekarang siapkan penggorengan, beri sedikit minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai aromanya harum saja ya. Oke, ini sudah cukup, aromanya sudah keluar harum banget. Kita matikan kompornya. Sekarang kita beralih ke rebusan ayam lagi ya teman-teman. Ini ayamnya akan saya cek dulu untuk mengecek ayam kampungnya ini sudah matang apa belum. Kita ambil bagian cakarnya. Nah, kita cek ya cakarnya, ini kalau sudah empuk berarti ayamnya sudah matang. Ayamnya ini tadi saya rebus tidak sampai 30 menit ya teman-teman. Selain ayamnya yang masih muda, panci yang saya gunakan ini retensi terhadap panasnya sangat baik, jadi memasak lebih efisien ya, lebih cepat juga. Setelah bumbu masuk, ini saya aduk-aduk sebentar, dan ini untuk kuahnya akan saya tambahin lagi karena tadi sudah berkurang. Saya tutup biar cepat matang cabenya. Oke, ini sudah matang ya cabenya. Sekarang bisa masukkan tomat dan juga belimbing buluhnya. Kemudian tambahkan gula pasir, kaldu jamur, dan tambahkan lagi untuk garamnya ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah mendidih, tanak, rasanya juga sudah pas. Sudah ada rasa sedikit pedas, gurih, asam. Ini sudah matang ya, sudah seger banget seperti ini. Kita bisa matikan kompornya. Nah, ini hasilnya karangasem ayam yang tanpa santan, tanpa daun pisang. Sudah matang. Sekarang saya pindah ke mangkok saji, akan saya sajikan di meja makan ya. Kuahnya ini benar-benar sangat seger banget. Aromanya juga sangat harum ya. Ini sangat cocok dinikmatin selagi hangat bersama nasi putih. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara membuatnya? Meskipun ini tanpa santan, tanpa daun pisang, rasanya tetap mantap ya. Gurih, sedikit pedas, seger banget, dan yang pasti itu sedap ya. Apalagi ini menggunakan ayam kampung. Silahkan nanti dicobain resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak telur ceplok kecap cabai hijau. Ini menu yang sangat simpel, sederhana. Cara membuatnya juga sangat mudah, yang pasti semua akan suka. Ini telur yang saya gunakan telur ayam negeri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan telur ayam kampung, telur bebek juga boleh-boleh saja ya. Jumlahnya disesuaikan kebutuhan saja. Telurnya ini diceplok sampai ada warna kecoklatannya di pinggirnya ya. Ini tujuannya agar nanti saat kita masak itu telurnya tidak mudah hancur ya teman-teman. Setelah telurnya selesai diceplok, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay. Untuk bentuk irisannya bawang bombay ini bebas ya teman-teman, boleh seperti saya, boleh memanjang. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini biar warnanya agak cantik ya, ada merah-merahnya. Ini saya gunakan 4 buah, diiris serong-serong seperti ini. Disisihkan. Kemudian ada cabai hijau keriting, dipotong jadi 2 lalu dibelah menjadi 2 seperti ini, atau disesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan jahe, ini kurang lebihnya 1 cm ya, kita memarkan gitu. Kemudian ada daun bawang, ini saya gunakan 1 batang. Ini diiris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja. Kalau mau diiris agak panjang boleh, kecil-kecil juga boleh.
Nah, ini yang bagian putih ini saya iris agak serong-serong saja. Oke, sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbu untuk bumbu uleknya ya. Kita pakai cobek. Di sini ada lada, ada kemiri, bawang putih, bawang merah. Ini yang pertama kita haluskan ladanya dulu. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan lada bubuk saja ya. Nah, ini ladanya dihaluskan sampai halus. Kalau sudah halus bisa dimasukkan bawang putih, bawang merah dan juga kemirinya. Ini semuanya dimasukkan. Untuk jumlahnya nanti silahkan cek di kolom deskripsi saja. Ini kalau misalnya teman-teman males ngulek mau diiris juga boleh ya. Diiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putihnya. Dan ini bumbunya sudah cukup halus. Sekarang akan saya tumis. Ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, ini bumbunya dimasukkan. Tumis sampai baunya harum dan bumbunya matang ya teman-teman. Sampai warnanya berubah seperti ini. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Ini ditumis sampai cabenya layu. Lalu tambahkan air. Untuk airnya ini kira-kira hampir 1 gelas ya. Kemudian masukkan kecap manis. Untuk kecap jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Garam dan kaldu jamur secukupnya saja ya. Nanti cek rasa sebelum diangkat ya. Masukkan juga bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini bisa ditumis bersama cabai tadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka bawang bombaynya lebih crunchy bisa dimasukkan belakangan. Oke, sekarang masukkan telurnya. Masak sampai kuahnya meresap ke dalam telur ya. Sampai kuahnya menyusut. Yang terakhir ini masukkan irisan daun bawang biar aromanya lebih harum lagi. Oke teman-teman, ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kuah kecapnya benar-benar sudah meresap ke dalam telur ya teman-teman, jadi enak banget. Aromanya juga sangat menggugah selera. Ini dimakan dengan nasi hangat udah sangat enak banget ya, sudah tidak perlu apa-apa lagi. Cukup dengan telur ceplok, kecap, cabai hijau ini sudah mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, masakan kita sudah selesai ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan juga cukup diosreng-osreng 5 menit sudah jadi. Sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya pilih yang ada lemaknya ya, jadi nanti rasanya tuh lebih gurih ya kalau ada lemaknya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan daging sapi yang tanpa lemak juga boleh, itu juga lebih bagus lagi ya. Dan ini saya potong agak tipis-tipis seperti ini. Dan untuk dagingnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Untuk jumlah daging bisa disesuaikan kebutuhan saja ya, mau masak dikit atau banyak nanti bisa disesuaikan saja. Kalau dagingnya sudah dipotong semua, kita taruh dalam wadah atau dalam piring ya. Kemudian siapkan bumbu marinasi. Ini saya gunakan 1 sendok teh lada butiran, kemudian 1 sendok makan ketumbar butiran juga ya. Kemudian ada 1 sendok teh garam. Kemudian jahe ini kira-kira saya menggunakan 2 cm ya teman-teman. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu biar lebih mudah ya. Kemudian dihaluskan. Ini saya haluskan menggunakan ulekan ya. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga boleh. Nanti bisa ditambahkan dengan sedikit minyak.
Kalau bumbunya sudah halus, kita akan kumpulkan seperti ini dan kita pindah ke atasnya daging ya. Ini kita balurin dagingnya, kita marinasi, kita aduk sampai rata semua dagingnya kena bumbu. Ini kita marinasi kurang lebihnya 20 menit ya. Kita masukkan ke dalam kulkas. Kalau sudah dimarinasi, kita akan masak dagingnya ini tanpa minyak dan juga tanpa air, karena kandungan dagingnya ini sudah ada lemaknya ya, jadi kita tidak membutuhkan minyak dulu ya teman-teman. Kita masak dagingnya ini sampai warnanya pucat. Sebelum warnanya pucat, jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman. Kalau sudah pucat seperti ini, bisa kita tambahkan air. Ini saya tambahkan 1,5 gelas air putih. Oke, sekarang aduk-aduk ya. Akan saya tambahkan 2 lembar daun salam, kemudian 2 lembar daun jeruk. Kita akan masak dagingnya ini sampai empuk ya. Biar cepat empuk, ini akan saya tutup. Kalau sudah sat seperti ini, dagingnya belum empuk, bisa kita tambahkan air lagi ya teman-teman, dan kita masak lagi sampai benar-benar dagingnya empuk. Oke teman-teman, kita tutup lagi ya sampai benar-benar kuahnya ini menyusut ya, dan dagingnya empuk. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dagingnya benar-benar sudah empuk ya. Sekarang akan saya matikan kompornya dan biarkan dingin dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini dikeprek-keprek seperti ini. Kemudian juga ada 4 siung bawang merah. Ini bawang merahnya yang ditumbuk ini ada 4 siung. Kemudian nanti saya juga menggunakan bawang irisnya 4 siung ya teman-teman. Jadi untuk total bawang merah saya menggunakan 8 siung. Untuk cabai, ini cabai merah rawit dan juga cabai merah keriting, semuanya sudah saya rebus terlebih dahulu. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan ya. Kalau teman-teman ada cabai merah besar, bisa digunakan cabai merah besar. Karena ini saya tidak punya cabai merah besar, saya menggunakan cabai merah keriting. Dan ini cabainya akan saya tumbuk kasar aja ya teman-teman. Jadi nanti teksturnya itu agak kasar ya untuk cabainya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, kayak gini aja. Sekarang akan saya goreng dulu dagingnya. Ini digoreng dengan menggunakan minyak panas dan minyaknya cukup banyak ya. Dan ini digoreng hanya sebentar saja hingga berubah warna agak kecoklatan seperti ini, dan kita angkat. Oke, sekarang sisihkan dan kurangin minyaknya. Nah, ini bawang merah yang sudah saya iris akan saya tumis duluan. Ini ditumis sampai setengah matang atau setengah kering juga boleh. Ini aromanya sudah harum banget. Sekarang masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi ya. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya menggunakan gula merah, kemudian garam, dan juga kaldu jamur. Untuk gula merah kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir ya, disesuaikan selera. Untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan saja. Dan untuk rasa asamnya ini saya menggunakan jeruk nipis ya teman-teman, saya gunakan setengah buah, ukurannya agak besar ya. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan air asam jawa ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai matang. Kalau cabenya ini atau sambalnya sudah matang, bisa kita masukkan dagingnya, kita aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Hasilnya seperti ini. Kita akan matikan kompornya dan kita akan pindah ke piring saji.
Warnanya sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan ini bener-bener rasanya tuh sangat enak banget loh. Rasanya tuh pedas, gurih, manis, dan ada sedikit rasa asam yang bikin rasanya tuh seger gitu. Jadi bikin dagingnya tuh tidak enak ya, walaupun ini saya menggunakan daging yang ada lemaknya. Pokoknya enak banget ya, sangat cocok dinikmatin bersama nasi putih anget-anget. Udah nggak butuh apa-apa lagi, makan sama ini aja sudah sangat enak sekali. Dan ini kesukaan anak-anakku ya teman-teman. Anak-anakku tuh suka banget kalau dimasakin seperti ini. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya selalu yang simpel-simpel saja. Dan ini akan saya kasih tahu ke teman-teman ya, dagingnya tuh sangat lembut banget seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ini juga bumbunya sangat meresap. Jadi sangat enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.